Raju disuruh menulis surat yang intinya Raju dikeluarkan dari kampus. Hal itu membuat Raju menangis. Jika dia dikeluarkan, ayahnya akan mati. Harapan satu-satu ayahnya yaitu melihat Raju menjadi insinyur. Karena kasihan, Virus menyuruh menghapus namanya dan diganti oleh Ranco. Raju diberikan waktu 7 menit untuk berpikir. Karena bingung apakah harus memilih teman atau keluarga, akhirnya Raju memutuskan lompat dari gedung untuk bunuh diri. Untungnya Raju masih bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Raju mengalami cedera yang parah. Raju mampu mendengar tapi tidak bisa ngomong dan bergerak. Ranco dan Farhan terus berusaha menghibur Raju supaya cepat sadar, namun masih belum berhasil. Kemudian Ranco menunjukkan foto kakaknya dan hal itu membuat kondisi Raju semakin membaik. Ranco yang tahu hal tersebut kemudian bilang bahwa Farhan akan menikahi kakaknya tanpa mas kawin apapun. Dan benar saja saat itu juga Raju langsung sadar. Tapi di sisi lain Farhan mukanya sangat melas karena harus menikah dengan kakaknya Raju. Untungnya Raju tahu kalau semua yang dikatakan Ranco adalah bohong dan selamatlah Farhan. Setelah keadaan Raju mulai membaik, Raju berencana pergi menghadiri wawancara dan membuang semua akiknya. Dan Raju menyuruh Farhan pulang untuk bilang ke ayahnya bahwa dia ingin menjadi fotografer. Karena mereka berdua sudah berjanji kepada Ranco. Ternyata Ranco sudah mengirimkan suratnya Farhan ke fotografer idolanya dan mendapat balasan. Andri Istivan sangat menyukai foto-foto dari Farhan dan ingin menjadikannya asisten. Melihat surat dari Istivan, Farhan sangat bahagia. Tapi kebahagiaan Farhan tak bertahan lama karena dia yakin ayahnya tidak akan mengizinkannya. Sementara itu Ranco berusaha meyakinkan Farhan supaya mau berkata jujur sama ayahnya. Di sisi lain, ayah Farhan sudah membelikan sebuah laptop karena hari ini anaknya mendapat pekerjaan. Sesaat kemudian Farhan pulang dan mengatakan ke ayahnya bahwa dia tidak ingin jadi insinyur. Ayahnya sangat marah kepada Farhan, namun Farhan terus berusaha membuat yakin ayahnya. Farhan mengatakan Ranco lah yang memaksaku menaruh foto ayah dan ibu di dompetku. Jika aku melakukan hal bodoh, apa yang terjadi dengan senyum mereka? Meskipun nanti gajiku kecil, aku akan sangat bahagia. Selama ini aku mendengar kata ayah. Tapi tolong kali ini dengarkan kata hatiku. Mendengar hal itu membuat ayah Farhan luluh. Ayah Farhan berencana menukarkan laptop menjadi kamera. Dan akhirnya mereka berdua berpelukan dan ayah Farhan mengatakan, ini hidupmu, jalanilah. Sementara itu Raju sedang menghadiri wawancara. Para pewawancara ini bertanya kenapa nilai Raju selalu jelek. Raju kemudian menceritakan semuanya. Raju waktu kecil adalah anak yang cerdas. Orang tuanya sangat menaruh harapan kepada Raju untuk menuntaskan kemiskinan. Hal itu membuat Raju khawatir dan takut. Raju mulai memakai jimat-jimat supaya mendapat nilai bagus. Namun kejujuran Raju tidak disukai oleh bapak-bapak ini karena kurang bagus sifat itu untuk bekerja. Namun Raju akan diberikan kesempatan jika bisa merubah sifatnya itu. Tapi Raju masih kokoh pada pendiriannya. Karena untuk mendapatkan sifat ini, banyak sekali hal yang sudah dilaluinya. Salah satunya harus patah tulang karena mencoba bunuh diri saat dikeluarkan dari kampus. Saat Raju hendak pergi, Raju dipanggil lagi. Mereka tampak kagum dengan Raju. Karena selama menjadi perekrut 25 tahun, mereka hanya mendengar kata iya dari calon karyawan supaya mendapat pekerjaan, dan Raju sangatlah berbeda. Kemudian bapak ini menanyakan berapa gaji yang dia inginkan dan Raju diterima kerja. Setelah itu Farhan dan Raju datang menemui Ranco. Mereka berdua hormat kepada Ranco karena Ranco sangat hebat dan berhasil membuat mereka berdua mendapat pekerjaan yang diinginkan. Sementara itu Ranco merasa terharu dan sembunyi untuk menangis. Di sisi lain, Virus kumisnya dicukur oleh Govin karena Raju dan Farhan mendapat pekerjaan. Hal itu membuat Virus marah dan menempeleng si Govin. Sampai rumah, Virus ditertawakan oleh Pia dan kakaknya. Virus merasa sudah dipermalukan oleh Raju. Virus tak terima dan akan membuat soal ujiannya sendiri supaya Raju tidak lulus ujian akhir. Virus menganggap ini adalah perang dunia ketiga. Cerita kembali ke masa sekarang. Saat OTW ke rumah Ranco, Farhan dan Raju berencana menculik Pia karena ini adalah hari pernikahan Pia dengan Suhas. Farhan menyusup ke kamar Pia dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan Ranco, sedangkan Raju menyusup ke kamar Suhas dan mengambil bajunya. Saat acara pernikahan dimulai, ternyata Raju menyamar sebagai Suhas. Raju berusaha meyakinkan Pia supaya mau kabur dengannya.
Akhirnya Pia percaya dan kabur dengan Raju. Sampai mobil, Farhan mengatakan bahwa itu hanya ketegangan kecil. Farhan tidak tahu apakah Ranco sudah menikah atau belum. Jika ternyata Ranco sudah menikah, maka Pia akan dikembalikan ke rumahnya. Goblok. Cerita kembali ke masa lalu, di mana Ranco dan Farhan menyusup ke kantor Virus untuk mencuri soal ujian. Namun Ranco melakukan kesalahan, yaitu Ranco menelpon Pia, tapi yang mengangkat adalah Virus. Karena curiga, Virus langsung datang ke kantornya, dan benar saja, soalnya sudah dicuri. Kemudian Virus datang ke kamar Ranco untuk memukulinya dan Ranco dikeluarkan dari kampus. You are rustic again. Tuम लोग यहाँ से निकलने गए तो I will call the police. Saat meninggalkan kampus, Ranco melihat Mona yang ingin melahirkan. Kemudian Pia telepon Raju untuk menyuruh membantu Mona melahirkan. Karena situasi sedang banjir, mustahil untuk membawa Mona ke rumah sakit. Dan dibawalah Mona ke sebuah ruangan kampus. Mona diletakkan di meja pingpong. Pia terus video call dengan Ranco untuk memberi instruksi persalinan. Tiba-tiba listriknya padam. Ranco kemudian menggunakan inverter buatannya untuk menghidupkan listrik dengan menggunakan sumber aki mobil. Setelah listrik nyala, ternyata Mona sudah kelelahan dan Ranco membuat alat dari vacuum cleaner untuk membantu mengeluarkan bayi. वैक्यूम क्लीनर से डिलीवरी 20 साल के फरहान ऑफ कर. हाँ. Setelah berusaha, akhirnya bayi berhasil lahir, tapi ada yang aneh. Bayi tersebut tidak menangis. Ranco berusaha memberikan napas buatan, namun tidak juga berhasil. Hingga akhirnya Ranco mengeluarkan kata-kata andalannya, yaitu All is well, yang membuat bayi itu bergerak. Dan akhirnya semuanya ikut mengatakan All is well. Dan akhirnya bayi itu menangis dan selamat. Virus akhirnya terharu dan menangis. Virus mengatakan kepada bayi itu, jadilah pemain sepak bola atau apapun sesuka hatimu. Ternyata Virus sudah terbuka hatinya. Jika saja Virus mengatakan kamu akan jadi insinyur, maka Farhan akan mengutuk Virus seumur hidupnya. Setelah berhasil, Ranco mulai pergi meninggalkan kampus, tapi Virus mengejarnya. Virus mengatakan urusan kita belum selesai. Dia menjawab pertanyaan Ranco saat pertama kali masuk kuliah. Kenapa tidak menggunakan pensil di luar angkasa? Karena jika pensil tersebut pecah, mampu membahayakan orang-orang, karena di sana tidak ada gravitasi. Virus juga mengatakan, kamu tidak bisa terus-terusan benar. Kemudian Virus memberikan penanya yang merupakan lambang kesempurnaan. Virus di sini mengakui bahwa Ranco memang sangat hebat dan menyuruh Ranco kembali ke kampus. Akhirnya hari wisuda tiba. Ranco menjadi lulusan terbaik. Saat itulah Farhan terakhir kalinya melihat Ranco. Cerita kembali ke masa sekarang. Akhirnya mereka sampai di sebuah sekolahan yang unik. Mereka yakin yang beginian hanya bisa dibuat oleh Ranco. Setelah muter-muter mereka bertemu dengan seseorang. Dibawalah mereka ke sebuah ruangan. Orang ini bercerita bahwa Ranco sangat suka membaca buku dari Farhan, suka membaca blog dari Raju, dan masih menyimpan helm dari Pia. Kemudian Pia menanyakan bagaimana dia bisa tahu nama mereka semua. Ternyata orang ini adalah Milimeter yang dulunya sebagai pembantu di kampus mereka. Saat Ranco sedang main bersama anak-anak, tiba-tiba Pia datang naik skuter dan memakai baju pengantinnya. Dan disitulah Pia langsung mencipok bibir Ranco. Saat kemudian Farhan dan Raju datang untuk menempeleng Ranco. Akhirnya mereka bertiga berpelukan. Kemudian datanglah si Catur. Catur datang hanya untuk mentertawakan Ranco, karena Ranco hanya seorang guru, sedangkan Catur adalah wakil direktur. Catur akan membuat sebuah kesepakatan dengan ilmuwan bernama Pung Suk Wengdu senilai jutaan dolar, dan Catur menyuruh Ranco tanda tangan kekalahannya. Kemudian Farhan menanyakan siapa sebenarnya Ranco ini, dan Ranco menjawab, dia adalah Pung Suk Wengdu. Sontak membuat Farhan dan Raju kaget, karena Pung Suk Wengdu adalah ilmuwan yang selama ini dibangga-banggakan oleh Catur. Kemudian Pung Suk Wengdu telepon Catur untuk membatalkan kesepakatannya, karena pulponya diambil oleh Catur dan Pung Suk Wengdu tidak bisa tanda tangan. यार मेरी पेन तो तू ले गई मैं वायरस की पेन मिस्टर वेंगरू बलात्कार हो गई. Nah, sekarang Catur baru tahu bahwa Ranco sebenarnya adalah Pung Suk Wengdu dan Catur mengakui kekalahannya. Dan film pun selesai. Dari film ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalian bisa mengambilnya sendiri.
Film ini saya kasih nilai 99 karena menurut saya film ini sangat unik tapi jenius. Ide-idenya simpel tapi sangat menarik. Di akhir film, Bapak Rancodas mengatakan, kejarlah kesempurnaan, maka kesuksesan akan mengikutimu. Sekian dari saya, terima kasih.